Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang menghargai hak cipta dan karya orang lain. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang dibuka LKS-nya halaman 10 ya anak-anak ya. Menghargai karya orang lain itu merupakan sikap yang positif dan mulia anak-anak. Jika karya seseorang diakui dan dapat dinikmati orang banyak, orang yang membuat karya tersebut akan termotivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik, khususnya perangkat lunak atau software komputer. Jadi orang buat perangkat lunak atau software itu anak-anak ya, itu mereka memiliki hak cipta. Jadi memiliki hak cipta atas ciptaannya aja. Adapun cara-cara menghargai karya orang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan program perangkat lunak atau software secara legal atau resmi dan tidak membeli bajakan. Jadi kalau kita misalnya ingin memiliki Microsoft Word, kita harus menggunakan lisensi resminya ya. Jadi beli beneran gitu ya, nggak beli yang bajakan. Yang kalau bajakan biasanya dijualnya lebih murah, tapi dia tidak asli ya, tidak asli dari orang yang buat. Jadi kalau kita beli bajakan, berarti kita sama aja nggak menghargai orang yang buat software itu ya. Lalu yang nomor 2, menghindari sikap menyalin secara tidak sah program perangkat lunak milik orang lain atau mengedarkannya, sebab ini merupakan tindakan melanggar etika dan moral. Jadi contohnya kalau misalnya saya mengcopy Microsoft Word terus saya jual ke anak-anak, itu merupakan tindakan yang melanggar hak cipta ya, karena saya nggak ada hubungan apa-apa sama Microsoft, terus tiba-tiba kok saya jual aplikasinya mereka, yang dapat keuntungan saya doang gitu ya. Lalu yang nomor 3 yaitu menghindari aktivitas mengubah atau memodifikasi program orang lain ya. Ini kalau nggak ada izinnya nggak boleh ya, karena ya itu kecuali kalau programnya itu memang diizinkan untuk dirubah-rubah gitu, ada. Tapi kalau misalnya programnya sudah ada lisensinya terus nggak boleh dirubah, itu jangan ya. Nah, pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur masalah penghormatan terhadap hak pribadi dan pekerjaan orang lain. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini lazim disebut Undang-Undang HAKI, singkatan dari Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Nah, di dalam undang-undang ini kita bisa melihat beberapa pengertian tentang hal-hal yang disebut kekayaan intelektual dan apa hukumannya jika melanggarnya. Di bab 2 kamu bisa melihat deskripsi ruang lingkup dari hak cipta sebagai berikut. Nomor 1, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau saya buat software, otomatis itu saya punya hak cipta tersebut. Jadi saya boleh mempatenkan kayak ini aplikasi saya gitu, nggak boleh asal di copy terus dijual sama orang lain gitu, nggak boleh ya. Nomor 2, pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ini terutama di sinematografi, itu berarti video ya. Jadi seperti film ya, kalau misalnya kita membuat film sendiri, itu harus orang yang ingin menyewakan film tersebut itu harus memiliki izin dari yang buat film tersebut ya, atau produsernya ya. Nah, di pasal 15 dan bab 2 kamu juga bisa melihat hal-hal yang tidak dianggap sebagai kegiatan pelanggaran hak cipta. Jadi ini yang tidak termasuk pelanggaran, jadi ini nggak melanggar ya, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Lalu yang A, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta ya. Jadi kalau misalnya saya pakai Adobe Photoshop ini kan, misalnya di lab komputer gitu ya, misalnya di lab komputer, tapi saya itu memberikan anak-anak kesempatan untuk menggunakan aplikasi tersebut ya, tapi anak-anak nggak beli aplikasinya gitu, bisa ya, bisa, karena itu juga tidak melanggar hak cipta karena itu digunakan untuk kepentingan pendidikan ya, jadi tidak melanggar. Selanjutnya yang B, pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
Jadi pengadilan itu kayak misalnya ya aplikasinya cuma dipakai misalnya untuk sebagai bukti apa gitu ya di pengadilan, misalnya bukti bahwa si yang dituntut ini tidak bersalah atau yang lainnya ya. Setelah itu yang C, pengambilan ciptaan pihak lain baik keseluruhan maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan atau ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ya, jadi kita bisa menggunakan software kalau misalnya saya memberikan edukasi, selama saya itu enggak membuat si pencipta software ini merasa dirugikan ya. Lalu yang D, perbanyakan suatu ciptaan bidang pengetahuan seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. Jadi misalnya aplikasinya itu dibuat khusus ya untuk tunanetra, misalnya tunanetra itu yang apa, yang buta ya kalau nggak salah ya, itu bisa ya digunakan, tidak melanggar, kecuali kalau bersifat komersial. Maksudnya komersial itu apa sih Pak? Kecuali kalau misalnya itu dijual gitu loh ya, dijual itu kan bener-bener nggak beretika gitu loh ya. Lalu yang E, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya ya. Setelah itu yang F, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. Lalu yang G, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan sendiri. Ya kalau ini memang nggak ada masalah ya, karena punyanya sendiri kan, kalau disalin buat dirinya sendiri kan juga nggak masalah ya, kan dia sendiri yang ciptakan gitu loh. Selanjutnya di bab 13 pasal 72 kita bisa melihat hukuman pidana bagi orang-orang yang melanggar undang-undang hak cipta ini. Isi undang-undang ini selengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, pasal 72 nomor 1, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan pidana penjara masing-masing 1 bulan atau denda 1 juta rupiah, atau pidana paling lama 7 tahun atau paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya kita melanggar hak cipta ya, misalnya kaset film gitu, kaset film itu kita copy secara ilegal terus kita jual ke teman-teman kita itu bisa dituntut ya, bisa dituntut oleh orang yang buat film karena kita merugikan ya, jadi dan dituntut itu hukumannya bisa penjara 1 bulan sampai 7 tahun atau denda ya, jadi bisa juga kena penjara dan denda juga bisa ya, paling sedikit 1 juta rupiah dan sampai paling banyak 5 miliar rupiah, tergantung kita itu melanggarnya sejauh apa gitu ya. Kalau misalnya melanggarnya paling cuma teman-teman paling juga hukumannya juga sedikit, tapi kalau kita melanggarnya secara komersial yang benar-benar kita itu benar-benar komersial meraup keuntungan yang sangat banyak dengan cara merugikan orang lain, itu hukumannya juga besar ya. Setelah itu yang nomor 2, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nomor 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana 5 tahun paling banyak dan denda 500 juta rupiah paling banyak. Nomor 4, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nomor 5, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20 atau pasal 49 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Nomor 6, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Dan nomor 7,
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Selanjutnya nomor 8, barang siapa dan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Dan yang terakhir 9, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1.500.000.000 juta rupiah. Oke, di situ yang halaman 13 itu ada 3 pertanyaan, 3 tugas terstruktur ya, dan 2 tugas terstruktur dan 1 tugas tidak terstruktur. Jadi itu ada pertanyaan, tulislah cara-cara menghargai karya orang lain. Itu cara menghargainya ya. Cara menghargainya itu ada 3 ini ya. Ada 3 itu di halaman 10 ada. Terus ya, tapi di pertanyaannya ada nomor 4. Salah satunya ya, menggunakan secara legal, menghindari sikap menyalin, dan menghindari aktivitas atau merubah, memodifikasi program orang lain ya. Ya, satunya mungkin anak-anak bisa browsing sendiri ya. Terus yang bawahnya, carilah hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ini bisa dikerjakan sendiri ya. Itu ada banyak jawabannya di halaman 11. Ya, ada banyak sekali jawabannya halaman 11 yang A sampai G itu loh ya anak-anak ya. Terus tapi itu disebutkan 5 saja. Lalu yang bawahnya itu sebutkan undang-undang berkaitan dengan hak cipta, apakah yang dimaksud dengan hak cipta, dan tuliskan isi undang-undang hak cipta. Ini anak-anak bisa melihatnya di buku undang-undang dasar ya, atau di browsing juga bisa di internet. Tapi kalau di internet dipastikan dulu benar ya, jangan asal nulis. Jadi harus dibaca dulu, konteksnya harus benar. Jadi kalau misalnya anak-anak browsing itu saran saya itu sumbernya itu harus pas ya. Kalau seperti Wikipedia itu kan sebenarnya sumbernya bisa berubah-ubah. Jadi kalau bagusnya itu anak-anak lihatnya di buku ya, nyarinya di buku. Ya, kalau misalnya anak-anak di rumah ada buku undang-undang dasar, itu silahkan dilihat ya. Oke, jadi itu tugasnya halaman 13. Sekian dulu untuk pembelajaran TIK hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.